Ya, halo, nama saya Fani. Kenalin, namaku Uzi. Halo, nama saya Feti. Halo, perkenalkan nama saya Rina Rahayu. Saya merupakan salah satu kurator dari pameran Abhinaya Karya di tahun 2025 ini. Abhinaya Karya ini adalah Abhinaya itu dari bahasa Sanskerta yang berarti ekspresi seni atau penjiwaan, dan karya itu sendiri yaitu ciptaan atau karya. Jadi si kurator dituntut untuk bagaimana mengekspresikan kemudian kesenian dalam dirinya dalam sebuah karya yang kemudian dituangkan dalam pameran. Yang mana Abhinaya Karya ini biasa oleh Museum Sono Budoyo dilakukan di pertengahan tahun, biasanya di bulan Juni, seperti itu. Jadi di tahun 2023 kalau nggak salah, kita dulu pernah menyusun storyline. Jadi biasanya kita akan dikumpulkan untuk kemudian mendiskusikan terkait dengan apa nih tema-tema yang mau diambil untuk pameran, baik itu Abhinaya Karya maupun Amex untuk 2 tahun ke depan. Nah, jadi pada waktu itu kami sudah mencoba untuk berdiskusi dan mengobrol panjang lebar terkait dengan pameran ini. Jadi untuk pameran Abhinaya Karya tahun 2025 ini, kami mengambil tema besar pasar dengan judul Pasar, A Glimpse into the Past, Looking Forward to the Future. Tema ini ingin melihat bagaimana pasar itu menjadi sebuah ruang yang kemudian tidak hanya berhubungan dengan masalah perekonomian saja, tetapi juga menjadi suatu ruang yang sangat amat kompleks. Ada transformasi antara ekonomi, budaya, dan sosial yang mana bisa kita lihat dari masa lalu, sejenak melihat di masa lalu dan kemudian menatap di masa depan. Nah, di pasar itu juga kita bisa melihat bagaimana transformasi masyarakat. Jadi di era yang globalisasi dan digital ini bagaimana mereka akhirnya berpartisipasi dalam hal itu. Di sini saya tidak hanya sendirian, saya juga dibantu oleh ketiga teman kurator yang lain. Nah, dari kami masing-masing itu brainstorming nih, kayak mengeluarkan ide-ide apa dengan tema besar pasar ini. Kira-kira teman-teman mau dibawa kemana nih pameran ini, kayak gitu. Nah, kami kemudian mencoba untuk brainstorming, diskusi, dan segala macam, sehingga keluarlah kemudian sub-sub tema yang bisa kami wujudkan menjadi pameran saat ini, seperti itu. Gini, karena tema yang kami ambil itu adalah pasar, yang ingin melihat pasar sebagai ruang yang kompleks, maka kemudian kami juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dari luar, seperti itu. Nah, proses komunikasinya itu lumayan alot, lumayan sulit. Kemudian untuk mengkomunikasikan nih tema kami nih, kemudian pihak-pihak yang kami tunjuk itu bersedia untuk bekerja dengan kami, itu kayak menjadi tantangan tersendiri sih, di samping tantangan-tantangan yang terkait dengan provenance-nya. Jadi asal muasal benda koleksi tersebut. Selain anggaran juga keterbatasan waktu, karena memang ya idealnya sebetulnya kalau pameran temporer itu kan 6 bulan lah itu bisa matang banget. Nah, ini kan cuman tersisa waktunya tidak banyak, ya paling hanya efektif 2 bulan. Ya, kurangnya informasi terhadap koleksi yang kami miliki, koleksi yang akan kami tampilkan, lalu ya mungkin kurangnya riset-riset dari kami. Nah, itu juga menjadi tantangan-tantangan yang cukup menantang. Jadi untuk tema kali ini yaitu pasar, kita bagi menjadi beberapa sub ya. Yang pertama adalah prasejarah, kemudian masa kerajaan, kolonial, kemudian kita juga membuat ruang yang di situ ada ruang pasar sebagai multikultural dan juga masuk ke dalam pasar di era digital. Kita mengenal saham, investasi, dan bagaimana kita mengelola keuangan itu. Jadi semuanya harus semuanya harus hidup, semuanya harus ter-highlight, karena
pesan-pesan dari pameran itu tuh ada di setiap ruang ini kayak gitu. Ruangan ini kalau kehilangan satu saja, pameran ini kalau kehilangan satu ruang saja, itu tentu tidak akan terwujud gitu. Semuanya saling berkesinambungan gitu. Banyak dan sangat kompleks sekali. Jadi kayak terwujudnya sebuah pameran temporer itu tidak mudah sebenarnya, karena butuh kerjasama dari berbagai pihak, butuh untuk menyinkronkan ide-ide dari berbagai pihak, kemudian juga kayak dinamikanya itu selalu ada kayak gitu. Pengennya misalkan seperti ini begitu, kemudian biasanya akan berdiskusi dengan misalnya tim desain atau tim properti artistik atau tim-tim yang lain yang terkait gitu. Biasanya kan kalau dari konsep kemudian untuk mewujudkannya ke real, ke lapangan, biasanya kan tidak semudah menjentikan jari ya. Tapi biasanya pasti ada kendala-kendala teknis tertentu. Nah itu dengan diskusi itu kita kemudian mencoba untuk mencari titik tengah, baiknya seperti apa, kemudian untuk eksekusinya bagaimana. Koleksi sekitar 63.000, tapi dalam pameran ini kan tidak bisa mewakili semua ruangan gitu kan, atau semua ruangan dalam storyline, tapi berusaha meminjam koleksi dari pihak luar yang kemudian bisa melengkapi narasi dari memperkuat narasi dari pameran tersebut. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Museum Bank Indonesia yang di Jakarta. Kita meminjam beberapa uang. Kemudian ada juga dengan Museum Rongga Warsito, itu juga kami meminjam beberapa koleksi mata uang numismatik. Selain itu juga kami bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, karena Bursa Efek Indonesia itu kan yang perusahaan yang mengurusi tentang pasar modal ya. Jadi itu kami gandeng juga, dan nanti kita akan bekerja sama lebih lanjut lagi. Kali ini itu nanti pembukaannya di tanggal 3 Juni 2025 sampai nanti ditutup tanggal 13 Juli 2025. Jadi jangan sampai nggak datang. Harapannya tentu pameran ini dapat menjadikan hiburan yang pertama, banyak pengunjung yang bisa datang, berkontribusi, dan kemudian pameran ini dapat menjadikan edukatif bagi para pengunjung. Semoga dengan adanya pasar saham itu juga kemudian bisa mengedukasi bagi generasi milenial maupun Gen Z itu untuk mulai investasi dari sekarang. Dengan adanya pameran ini nantinya pengunjung lebih bijak dalam menggunakan uang. Sekarang kan sudah zaman yang amat modern nih, kemana-mana nggak perlu bawa uang yang banyak kayak gitu. Kita kalau mau beli sesuatu kayak gitu misalnya bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, tengah malam gitu, modal pakai smartphone aja tuh kita udah bisa beli-beli kayak gitu. Transaksi itu tuh makin mudah dilakukan kayak gitu. Tetapi kami tuh ingin kayak memberikan pesan kepada pengunjung bahwa meskipun tuh sekarang apa-apa serba mudah kayak gitu, gampang banget nih beli apa-apa dimanapun kapanpun gitu. Tapi kita juga harus punya kontrol diri nih, jangan sampai kemudahan-kemudahan ini tuh justru malah menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Ya janganlah gitu sampai kemudian lari ke jangan cuma kayak FOMO doang kayak gitu, jangan cuma FOMO saja, kemudian jangan cuma konsumtif banget gitu, jangan seperti itu sih kayak gitu. Kalau bisa kita harus memiliki kontrol terhadap pengeluaran yang kita miliki, karena kontrol saat ini itu akan berpengaruh besar terhadap kondisi finansial kita di masa yang akan datang kayak gitu.